Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep ya dari jagung. Jagung aja bisa secantik ini. Namanya puding jagung tetes. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu untuk 200 gram jagung manis, kemudian masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan dengan santan sebanyak 300 ml, kemudian blender. Kalau sudah di blender lalu saring. Ampasnya jangan diikutkan ya, hanya airnya saja. Oke, disaring seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian pisahkan ampasnya atau buang ampasnya. Lalu tambahkan di sini dengan 60 gram gula pasir, 1 sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Kemudian tambahkan juga dengan bubuk jelly sebanyak setengah sendok makan, pilih yang tanpa warna juga. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Harus sering diaduk ya supaya tidak gosong nanti di bagian dasar panci. Oke, ini sudah mendidih, kemudian siapkan loyang berukuran 7 x 21 cm yang sudah dibasahi dengan menggunakan air matang. Lalu tuang semua untuk puding jagung manisnya ini. Kemudian biarkan hingga setengah kaku. Bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin ya supaya lebih cepat aja. Nah, di sini selagi menunggu puding jagungnya itu setengah kaku, aku akan siapkan puding yang lain. Siapkan 400 ml air dan juga 60 gram gula pasir. Tambahkan lagi dengan 1 sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Juga tambahkan dengan setengah sendok makan bubuk jelly pilih yang tanpa warna. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, ini sudah mendidih, kemudian angkat. Lalu ambil 3 gelas kosong seperti ini. Terus ambil 1 sendok sayur ya, masukkan ke masing-masing gelas. Lalu berikan pewarna. Nah, di sini aku beri pewarna hijau, kuning juga merah. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk sisa puding bening akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan santan seperti ini. Aku menggunakan santan instan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu masak hingga mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, tuang puding santan di atas puding jagung manis tadi yang sudah setengah kaku. Biarkan hingga setengah kaku. Nah, supaya puding warnanya ini tidak cepat mengeras, di bawahnya kasih air panas ya di dalam panci. Kemudian masukkan untuk puding warnanya. Nah, setelah setengah kaku, kemudian tetes-teteskan untuk puding warna di atas puding santan seperti ini. Secara bergantian ya, selang-seling. Ini untuk memberikan motif supaya lebih unik aja hasil akhir daripada puding jagung manis ini. Supaya lebih menarik tentunya, apalagi kalau mau dijual ya. Kalau lebih menarik tentunya konsumen juga akan senang untuk membelinya. Oke, teteskan aja secara selang-seling bergantian puding merah, puding kuning juga puding hijaunya. Lalu biarkan kembali hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku nanti akan aku tuang lagi untuk puding santannya. Nah, jika puding santannya ini sudah sedikit dingin, boleh dipanaskan ya hingga mendidih. Tuang puding santan hingga puding warnanya ini tidak terlihat seperti ini. Setelah setengah kaku, kemudian teteskan kembali secara selang-seling puding warnanya seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Nah, perlu diingat supaya puding warnanya ini tidak cepat mengeras. Di pancinya itu airnya harus air panas ya atau air matang sehingga akan mempertahankan pudingnya ini tetap cair, tidak mengeras.
Oke, tuang secara selang-seling bergantian seperti ini hingga selesai. Oke, ulangi lagi. Kalau puding warnanya sudah setengah kaku, lalu tuang semuanya sisa puding santan, tunggu hingga setengah kaku kembali. Kemudian akan aku tetes-teteskan lagi untuk puding warnanya. Jadi unik ya, pudingnya ini namanya puding jagung tetes, karena cara pembuatan motifnya ditetes-tetes. Oke, ini akan aku lakukan semuanya hingga selesai. Kalau sudah semuanya puding tetesnya ini ditetes-teteskan ke atas puding santan, lalu biarkan puding hingga menjadi mengeras. Kurang lebih bisa disimpan di kulkas 1-2 jam. Oke, ini sudah dirasa cukup ya, sudah penuh semua. Lalu akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Nanti setelah dingin baru akan aku keluarkan dari cetakannya. Nah, ini setelah aku biarkan kurang lebih 2 jam, lalu akan aku keluarkan dari loyangnya. Lalu balik ya, untuk bagian yang ada motifnya letakkan di atas supaya lebih terlihat cantik seperti ini. Nah, hasilnya unik ya. Ada lapisan jagung, puding jagung, dan juga lapisan puding santan yang warna-warni. Oke, saatnya sekarang untuk memotong supaya terlihat ya tekstur di bagian dalamnya. Ini lucu banget ya, walaupun puding jagung tapi tampilannya unik. Dan menempel sempurna ya, perlapisannya tidak ada yang memisah-misah. Selanjutnya akan aku coba satu. Dan ini sekali lagi untuk hasilnya itu perlapisannya menempel sempurna. Kalian harus perhatikan tipsnya ya, supaya tetap menempel. Pastikan puding yang akan dituang itu dalam keadaan benar-benar panas. Jadi kalau sudah dingin, panaskan kembali hingga mendidih, baru dituang di atas lapisan puding di bawahnya, begitu. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Resep cara pembuatan puding jagung tetes ala aku, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat puding jagung supaya bisa terlihat cantik dan unik ala aku. Oke, demikian tadi saja. Selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.